Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu mendengarkan cerita ini di malam hari, saat rumah mulai sunyi, aku minta satu hal, dengarkan sampai selesai, karena cerita ini bukan hanya tentang ketakutan, tapi tentang pilihan yang bisa menghancurkan segalanya. Namanya Pak Randi. Dia bukan orang jahat, dia hanya terlalu lama hidup dalam kekurangan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Pak Randi sudah berdiri di dapur sempit rumahnya, menyalakan kompor tua yang apinya sering mati sendiri. Istrinya, Sinta, membantu menggulung adonan bakso, tangannya cekatan, tapi matanya lelah. Tidak ada keluhan, tidak ada amarah, hanya diam yang semakin berat setiap hari. Anak mereka, Siva, masih kecil, masih polos. Ia sering duduk di lantai, memperhatikan ayahnya menyiapkan gerobak. Ya, kata Siva suatu pagi, hari ini baksonya pasti laku ya? Pak Randi tersenyum, senyum yang dipaksakan. Pasti, padahal ia sendiri tidak yakin hari itu. Pak Randi berangkat lebih awal, gerobak baksonya didorong perlahan, roda kanannya bunyi krek-krek, seperti mengelul. Bakso-bakso, teriakannya pelan, tidak sekuat dulu. Ia berkeliling kampung, lewat pasar, lewat sekolah, lewat persimpangan. Tidak ada yang berhenti, ada yang menoleh, lalu pergi. Ada yang pura-pura tidak dengar. Jam demi jam berlalu, kuah di panci mulai berkurang panasnya, bakso masih utuh. Pak Randi duduk di pinggir jalan, membuka dompet receh. Sedikit sekali tangannya gemetar. Ia teringat Sinta yang malam tadi hanya makan nasi dan garam. Ia teringat Siva yang besok harus bayar uang sekolah. Dadanya sesak. Ya Allah, bisiknya, apa salah hamba? Ia berdiri lagi, mendorong gerobak tanpa tujuan. Langkahnya semakin jauh, jalan mulai menyempit, rumah-rumah menghilang tanpa sadar. Ia sudah meninggalkan kampung. Awalnya Pak Randi tidak merasa aneh, sampai udara berubah. Dingin padahal siang, bau tanah basah padahal tidak hujan. Ia berhenti, menoleh ke sekeliling. Pohon-pohon tinggi berdiri rapat, daunnya lebat menutup cahaya hutan. Gumamnya, Pak Randi yakin ia tidak pernah melewati jalan ini sebelumnya. Ia ingin berbalik, tapi kakinya terasa berat, dan saat itulah ia mendengar suara ramai, banyak langkah kaki, banyak bisikan. Hutan itu tidak sepi. Di antara pepohonan, ia melihat orang-orang berlalu lalang. Banyak, pakaiannya sederhana, wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka berjalan tanpa saling menyapa, tanpa suara langkah, seperti bayangan manusia. Pak Randi menelan ludah. Permisi, katanya pelan. Tidak ada yang menoleh. Ia merasa semakin kecil. Gerobak baksonya berbunyi keras di tengah keheningan aneh itu. Krek-krek. Beberapa sosok berhenti, menoleh bersamaan. Tatapan mereka dingin, kosong. Pak Randi ingin lari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Dan dari kerumunan itu, seseorang melangkah mendekat. Seorang wanita. Wanita itu berpakaian sederhana, wajahnya cantik, terlalu cantik untuk hutan seperti ini. Langkahnya ringan, tidak menginjak daun kering. Ia berhenti di depan gerobak. Baksonya masih ada? Tanyanya, suaranya tenang, dingin, seperti tidak berasal dari mulutnya. Pak Randi mengangguk kaku. Wanita itu duduk, tanpa alas, tanpa ragu. Pak Randi menyajikan semangkuk bakso, tangannya gemetar. Wanita itu makan aneh. Sendoknya tidak pernah menyentuh mangkuk, tapi baksonya berkurang. Kuahnya tidak beriak, tapi menghilang. Pak Randi menatap, tidak berani bicara. Setelah habis, wanita itu tersenyum tipis. Nak, katanya pelalu. Ia mengeluarkan uang, banyak sekali. Lembarannya tebal, warnanya kusam dingin. Saat menyentuh tangan Pak Randi itu, kebanyakan, kata Pak Randi gugup. Wanita itu menatapnya, tatapan yang membuat napasnya tertahan. Kamu butuh ini, ucapnya pelan. Aku tahu. Pak Randi tercekat. Bagaimana? Wanita itu tersenyum lagi. Aku tahu tentang Sinta. Aku tahu tentang Siva. Aku tahu kamu sudah hampir menyerah. Dada Pak Randi berdebar kencang. Tenang, kata wanita itu. Aku bisa membuat hidupmu berubah. Pak Randi menunduk, tangannya mengepal. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Lanjutnya, pertolongan dariku. Pak Randi mengangkat wajahnya. Apa maksudmu? Wanita itu mendekat, suaranya menurun. Aku bisa memberimu kekayaan, rumah, usaha,
hidup tanpa kekurangan. Ia berhenti sejenak. Tapi aku ingin ketaatan. Hutan mendadak sunyi, tidak ada langkah, tidak ada bisikan. Hanya napas Pak Randi yang semakin berat. Pak Randi terdiam. Kata ketaatan itu tidak terdengar seperti permintaan biasa. Ia menelan ludah, tangannya memegang uang dingin itu. Ketaatan seperti apa? Tanyanya lirih. Wanita itu berdiri perlahan, melangkah mengitari gerobak. Tidak sulit, katanya. Kamu hanya perlu mendengarkan aku, dan ketika aku memanggil, kamu tidak boleh menolak. Pak Randi memejamkan mata, teringat wajah Sinta dan tawa Siva, teringat hutang yang menumpuk. Kalau saya menolak, tanyanya bergetar. Wanita itu tersenyum dingin. Tidak apa-apa, kamu akan tetap hidup. Sunyi, angin dingin berhembus. Pak Randi menatap uang di tangannya, jumlah yang cukup untuk mengubah segalanya. Untuk resmi, kita harus membuat perjanjian, kata wanita itu. Ia mengambil lilin hitam dan kertas tua. Tinta merah menulis sendiri seperti hidup. Pak Randi ragu, tapi keputusasaan mendesaknya. Tangan mereka bersentuhan di atas kertas, asap melingkar, bisikan aneh terdengar dari hutan. Sekarang hidupmu akan berubah, tapi ingat, setiap perjanjian memiliki harga. Ritual selesai, dan uang itu mulai muncul di tangan Pak Randi. Pak Randi tersentak. Ia berdiri di pinggir jalan kampung. Gerobaknya ada di depannya. Tidak ada hutan, tidak ada wanita, seperti mimpi. Tapi uang itu masih di tangannya, banyak, nyata. Dengan langkah tergesa, Pak Randi pulang. Sinta terkejut saat melihat uang itu. Dari mana? Tanyanya. Pak Randi tidak menjawab. Ia hanya duduk, menunduk. Malam itu, mereka makan kenyang. Beberapa hari kemudian, Pak Randi berhenti berjualan. Ia membuka usaha kecil, lancar. Dan selama 2 tahun berikutnya, Pak Randi mampu membeli rumah mewah dengan halaman luas, membeli mobil dan motor baru, membeli sawah luas yang menghasilkan panen berlimpah. Hidupnya berlimpah, seolah semua impian duniawi terkabul. Uang terus datang, terlalu mudah. Rumah mereka diperbaiki, pakaian baru, senyum kembali muncul. Tapi, ada yang berubah. Setiap malam, Pak Randi terbangun pukul 2 lewat. Selalu jam yang sama, 02,13. Ia merasa, ada yang memanggil. Kadang hanya bisikan, kadang namanya disebut pelan. Randi. Ia menutup telinga, mencoba tidur lagi. Tapi suara itu, tidak berasal dari luar, melainkan dari dalam kepalanya. Sinta mulai sering mimpi buruk. Ia bermimpi, seorang wanita berdiri di ujung ranjang, menatapnya tanpa berkedip. Siva berubah pendiam. Ia jarang tertawa, sering menatap sudut rumah, tanpa alasan. Suatu malam, Siva bertanya, "Ya, kenapa ada ibu-ibu yang sering berdiri di belakang ayah?" Pak Randi membeku. "Kamu, lihat apa?" tanyanya perlahan. Siva menunjuk ke belakangnya, yang pakai baju putih, dan senyum terus. Pak Randi berbalik, tidak ada siapa-siapa, tapi dadanya sakit. Malam itu, wanita itu datang, bukan dalam mimpi. Ia berdiri di ruang tamu. "Sudah waktunya," katanya tenang. Pak Randi gemetar. "Waktunya apa?" Wanita itu mendekat. "Ketaatan." Pak Randi mundur, punggungnya menabrak dinding. "Saya sudah berusaha hidup baik," katanya putus asa. "Saya syalat. Saya sedekah." Wanita itu tertawa kecil. "Bukan itu ketaatan yang kuminta." Lampu rumah berkedip. Udara menjadi dingin. "Kamu sudah mengambil milikku," lanjutnya. "Sekarang, aku datang mengambil milikmu." Pak Randi jatuh berlutut. "Ampun, tolong, jangan keluarga saya." Wanita itu menatapnya lama. "Kamu yang memilih," katanya. Lalu, ia menghilang. Malam itu, Pak Randi sakit. Dan di setiap sudut rumah, ia merasa tidak pernah sendirian. Sakit Pak Randi semakin parah. Bukan sakit biasa, tubuhnya melemah. Tapi pikirannya tetap terjaga setiap malam. Ia merasa ada yang duduk di tepi ranjangnya, tidak berbicara, hanya menatap. Napasnya berat, dadanya seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Dokter sudah datang berkali-kali, hasilnya selalu sama, secara medis. "Beliau sehat," kata dokter ragu, "tapi kondisinya seperti orang yang sedang menunggu sesuatu." Pak Randi tahu apa yang ia tunggu. Sinta mulai sering menangis diam-diam. Ia melihat suaminya berubah, bukan hanya sakit, tapi seperti kehilangan cahaya. Dua-dua mereka terasa hampa. Siva semakin sering bicara sendiri. Suatu sore,
Siva duduk di lantai, menyusun mainan ibu. Katanya polos ibu yang kemarin beli bakso datang lagi. Sinta terdiam, bilang apa dia ke Siva. Siva menoleh, matanya kosong sesaat, katanya. Ayah janji. Sinta menjatuhkan gelas di tangannya. Malam itu, Pak Randi terbangun dengan keringat dingin. Wanita itu berdiri di sudut kamar, tidak tersenyum kali ini. Kamu ingat perjanjian kita? Tanyanya. Pak Randi menangis. Aku menyesal. Katanya terisak, aku hilaf. Aku lupa kepada Tuhan. Wanita itu mundur, seruanmu. Sudah tidak lagi milikku. Lampu padam, pagi harinya. Pak Randi ditemukan tak bernyawa, wajahnya pucat, matanya terbuka. Menatap kosong, tidak ada luka, tidak ada darah, hanya ekspresi. Penyesalan yang membeliku, uang di rumah itu. Lenyap, tidak tersisa satu lembar pun, seolah tidak pernah ada. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Sinta berdiri memeluk Siva, hujan turun perlahan, seorang tetua kampung berbisik, rezeki itu ujian dan kesabaran. Lebih mahal dari emas. Sinta menangis, bukan karena miskin kembali, tapi karena mereka kehilangan kepala keluarga dengan cara yang menyakitkan. Sinta bangkit dari kesedihan. Ia mulai melakukan salat pertobatan, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah dilakukan suaminya. Setiap hari, ia berdoa dengan tulus. Doa itu diiringi harapan agar anaknya, Siva, tetap aman dan bahagia. Tak lama kemudian, Sinta memulai jualan kecil-kecilan. Ia menjual gorengan, nasi uduk, minuman, apapun yang bisa menopang hidupnya. Awalnya sulit, hari-hari panjang, lelah, dan hujan. Tapi Sinta tak menyerah. Siva selalu membantunya, walau hanya menyiapkan piring atau membawa gelas. Berkat doa dan kerja keras mereka, kehidupan perlahan-lahan mulai berubah. Pelanggan datang sedikit demi sedikit, rezeki datang tidak instan, tapi konsisten. Rumah tetap sederhana. Tidak lagi mewah seperti dulu, namun Sinta dan Siva hidup bahagia. Tawa kecil Siva kembali terdengar, rumah kembali terasa hangat. Mereka belajar sesuatu yang sangat penting. Setelah Sinta dan Siva menjalani kehidupan sederhana selama 1 tahun, hidup mulai terasa lebih tenang. Usaha kecil mereka mulai stabil, gorengan, nasi uduk, minuman. Semua berjalan lancar. Suatu malam, ketenangan itu terusik di halaman rumah. Terdengar suara langkah yang aneh. Bayangan gelap bergerak di luar jendela. Siva yang sedang menyiapkan dagangan menjerit, "Bu, lihat, ada orang di luar." Sinta mendekat, dan di sana berdiri wanita misterius dari masa lalu Pak Randi. Tatapannya dingin, mata kosong, senyum tipis namun menakutkan. Sinta gemetar. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami?" Makhluk itu melangkah maju, suaranya lembut namun menusuk. "Sinta, kau tahu perjanjian ayahmu? Belum selesai, sekarang giliranmu." Sinta mengangkat tangan, menahan ketakutan. "Tolong. Kami tidak melakukan apa-apa, ayahku telah tiada. Mengapa aku harus menanggung semuanya?" Makhluk itu tersenyum sinis. "Perjanjian tidak berhenti, karena ayahmu mati. Uang, kekayaan, semua yang dia terima memiliki harga, dan harga itu masih harus dibayar." Sinta meneteskan air mata, suaranya gemetar. "Tolong, beri kami kesempatan. Kami hidup sederhana sekarang. Kami hanya ingin damai." Makhluk itu menatap lama, melingkari Sinta. "Kesempatan? Kesempatan sudah datang, dan kau memilih hidup sendiri. Aku harus menagih." Sekarang, Sinta yang melihat dari jendela bergegas menghampiri Sinta. "Jangan takut. Kita harus mencari bantuan. Aku tahu seseorang yang bisa membantu kita." Esok pagi harinya Bu Sinta bergegas pergi ke rumah Bu Yaya, tetangga baiknya. Bu Sinta berkata kepada Bu Yaya, "Ini semua terjadi lagi. Makhluk itu datang menagih perjanjian suamiku. Aku takut Siva, aku takut untuk kami semua." Ibu Yaya mendengarkan dengan serius. "Ini bukan hal sepele, Bu, tapi saya kenal seorang pak tua yang memiliki kemampuan tinggi, yang bisa memutuskan perjanjian gaib itu. Kalau kamu setuju, kita ke sana sekarang juga." Ibu Sinta mengangguk tanda setuju. Dan mereka berdua pun segera menemui Pak Rahmat yang tinggal di desa sebelah. Sesampai di rumah Pak Rahmat, Bu Sinta dan Bu Yaya disambut dengan hangat. Secangkir teh dihidangkan oleh istri Pak Rahmat. Pak Rahmat berkata, "Ada apa ini datang ke rumah saya?"
Jika ada masalah tolong ceritakan ke saya. Insyaallah, dengan saya membantu. Sinta pun menceritakan seluruh kejadian. Bagaimana Pak Randi menerima tawaran kekayaan, ritual di hutan, hingga penyesalan dan kematiannya. Ibu Yaya menunduk sambil mendengar dengan seksama. Saya memohon bantuan Pak Rahmat, jangan khawatir. Allah akan menolong kita. Di rumah Pak Rahmat, Sinta dan Siva menceritakan ulang semuanya, detail demi detail. Pak Ustadz mengangguk pelan, aku mengerti. Dan aku akan membantu kalian, tapi ini bukan urusan mudah, makhluk itu akan menuntut keras. Bahkan nyawa bisa jadi taruhannya. Sinta menatap Siva, mengusap kepalanya, kita harus percaya, nak. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa, Pak Rahmat. Makhluk itu akan datang lagi, 3 hari lagi, tepatnya pada hari Kamis malam, tanggal 24 Oktober. Aku takut, Pak. Jika kami tidak siap, hal tragis bisa terulang. Pak Ustadz mengangguk pelan, menenangkan, baik, Bu Sinta, nanti, 3 hari lagi, aku akan datang ke rumahmu. Kita akan hadapi makhluk itu bersama dan memutus perjanjian ini. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam Kamis, 24 Oktober, bulan redup, angin berdesir. Makhluk itu muncul, aura gelap memenuhi halaman rumah Sinta. Pak Rahmat dan Bu Sinta sudah siap menantikan kedatangan makhluk itu. Tak lama berselang makhluk itu pun muncul dengan wajah yang seram dan menakutkan. Pak Rahmat melangkah maju, berdiri tenang di depan makhluk itu. Siapa kamu? Dan apa yang membuatmu datang ke sini? Makhluk itu terkejut. Matanya menatap Pak Rahmat dengan tajam. Ada kekuatan malam ini yang berbeda. Aku bisa merasakannya. Sepertinya ada yang datang untuk melawan aku. Pak Rahmat menatap mantap, suaranya tegas. Aku datang bukan untuk menyerang. Aku datang untuk memutuskan perjanjian yang dibuat Pak Randi. Tidak ada nyawa yang boleh diambil lagi. Aku menuntut agar perjanjian itu diakhiri. Makhluk itu menatap panjang. Senyumnya berubah sinis. Perjanjian itu tidak akan hilang begitu saja. Aku datang untuk menuntaskan janji antara aku dan suami ibu ini. Dan aku akan menagih hakku. Pak Rahmat menghela napas. Tetap tenang, jika kau mencoba mengambil nyawa mereka, aku tidak akan diam. Malam ini, saya akan menghadapi kamu. Saya akan musnahkan kamu, agar kamu tidak akan kembali lagi selamanya. Tidak ada yang akan kau rebut dari keluarga ini. Makhluk itu tertawa pelan. Suara dingin menembus malam. Kamu pikir dengan hadirmu, aku takut. Aku sudah menunggu lama untuk malam ini. Dan aku tidak akan mundur. Sinta dan Siva menahan napas, berdoa dalam hati. Suasana mencekam, udara dingin, daun-daun bergeser tanpa angin. Setelah dialog panjang antara Pak Rahmat dan makhluk, pertarungan pun segera dimulai. Pak Rahmat membaca doa dan ayat-ayat suci. Energi terang menyala di sekelilingnya. Makhluk itu menggeram, bayangan gelapnya berputar liar, angin kencang menerpa halaman. Pak Rahmat menyerang dengan tangan terangkat, mengucap ayat suci, dengan izin Allah, aku akan memutuskan perjanjian gelap ini. Makhluk itu tertawa dingin, melompat maju. Kamu pikir bisa begitu mudah mengalahkanku? Aku sudah menunggu lama untuk malam ini, dan aku tidak akan mundur. Pertarungan sengit terjadi. Pak Rahmat dan makhluk saling hantam dengan energi gaib, saling menangkis serangan. Pak Rahmat sesekali meringis kesakitan, karena serangan bayangan makhluk menembus sebagian pertahanan. Makhluk itu juga jatuh bangun, seolah tenaga gelapnya mulai melemah, tapi masih kuat dan menakutkan. Pak Rahmat berteriak sambil membaca ayat. Dengan kekuatan Allah, aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa mereka. Makhluk itu menahan serangan. Suaranya bergemuruh. Kau tidak akan mudah. Aku sakti. Perjanjian ini adalah milikku. Pertarungan semakin intens. Pak Rahmat melompat, menghindari serangan bayangan. Makhluk itu memutar tubuhnya, menciptakan pusaran gelap yang hampir menelan Pak Rahmat. Sekali lagi Pak Rahmat meringis kesakitan, tapi tetap bangkit dan menatap makhluk itu tegas. Sinta dan Siva berdoa dengan suara tertahan. Ya Allah, lindungi kami. Makhluk itu menatap Sinta dan Siva, menegaskan niatnya. Jika aku gagal menaklukkan Pak Tua ini, aku akan tetap menagih nyawa kalian. Pak Rahmat mengangkat tangan. Energi cahaya terang semakin besar, menahan serangan terakhir makhluk itu. Dan dengan sisa tenaga terakhirnya,
Pak Rahmat tiba-tiba menyerang dengan kekuatan penuh tanpa terlihat bayangannya. Makhluk itu terhuyung, terlihat kelelahan. Pak Rahmat mengambil kesempatan, membaca ayat terakhir dengan suara lantang. Bismillah, dengan izin Allah. Perjanjian ini selesai. Makhluk itu terhuyung mundur, aura gelapnya melemah. Tinggi? Tidak. Boleh. Suara makhluk pecah menjadi desahan putus asa. Akhirnya, makhluk itu menunduk dan berkata dengan suara terakhir. Stop. Stop. Aku menyerah. Aku kalah. Aku berjanji. Perjanjian itu akan berakhir di sini sekarang. Tidak ada lagi yang akan kuambil. Perlahan, makhluk itu pergi entah kemana, menyisakan Pak Rahmat yang terduduk kelelahan. Shinta dan Siva menangis lega. Mereka berdua bangkit dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Pak Rahmat tersenyum. Ibu jangan berterima kasih kepada saya, tapi berterima kasih kepada Allah. Saya hanya perantara. Semua itu berkat pertolongan Allah. Tanpa bantuannya saya tidak bisa apa-apa. Lalu, Ibu Shinta dan Siva bersujud dan memohon tobat, serta mengucapkan puji syukur atas pertolongannya. Mereka memeluk satu sama lain. Rasa takut akhirnya pergi. Hari-hari mereka kembali normal. Usaha kecil-kecilan berjalan lancar, tetangga membantu, dan suasana rumah penuh tawa. Kini, meski hidup tetap sederhana, mereka hidup bahagia dan damai, jauh dari bayangan gelap masa lalu.